Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah dengan izin Allah kita sehat walafiat pada hari ini. Ini hari Senin ya. Hari Senin minggu terakhir di bulan Maret ini, di mana pada hari ini kita sedang disibukkan dengan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sedang lagi hangat ini karena persoalan pilpres bagaimanapun menyangkut dengan kepentingan masyarakat Indonesia, masa depan bangsa Indonesia, pemimpin ke depan. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, dalam persoalan ini tentu ada beberapa harapan yang kita sampaikan. Saya sebagai warga negara dan wabil khusus masyarakat Minangkabau meminta kepada pengadilan, terutama kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persidangan dengan secara adil. Kenapa seperti ini? Karena saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sanu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu dalam posisi menegakkan keadilan untuk menegakkan agama Allah sebagai saksi dengan adil. Janganlah kamu melakukan suatu kaum dengan tidak adil itu dengan katakanlah dengan curang, dengan zalim, atau karena kamu benci kepada mereka, kamu tidak menyayangi mereka, kamu tidak berada dalam kelompok mereka. Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ta'dilu, kamu jangan sampai tidak berlaku adil. Tegakkanlah keadilan itu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, adillah kalian karena keadilan itu dekat dengan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira akan mengungkap seluruh hatimu, seluruh perbuatanmu, seluruh amal ibadahmu, seluruh hukum yang engkau lakukan, seluruh pengadilan yang engkau jalankan. Mudah-mudahan kamu dipelihara oleh Allah. Diperkuat dengan ayat yang lain dalam surat Al-Maidah, kemudian dalam surat Al-Hujurat. Intinya seperti itu. Fa'dilu walau kana za qurba, adillah kamu walaupun ada di antara yang bersengketa itu za qurba, sanak saudaramu atau karib kerabatmu. Atau dalam ayat lain dikatakan fa'dilu innallaha, sesungguhnya adillah kamu, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang berlaku adil. Maka kita minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keadilan itu sebaik-baiknya sehingga keadilan itu tegak. Andai kata MK dapat menegakkan keadilan itu, terutama dalam persoalan pilpres ini,
maka terbayar utang-utang selama ini. Nah, kan ada masalah-masalah ya di Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sehingga menjadi polemik sampai ada istilah Paman Usman ya, di mana dipermasalahkan oleh MK sehingga diberi sanksi moral. Saudaraku, kalau seandainya Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya sudah berlaku adil, maka insya Allah bangsa ini akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan apa-apa yang menjadi gonjang-ganjing selama ini tentu dengan sendirinya akan hilang. Tapi kalau ada ketidakadilan, tentu persoalan akan panjang, tidak akan berhenti sampai di sini saja, dan akan menjadi sejarah buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Itu satu, saudaraku. Yang kedua, masyarakat sangat menunggu MK dengan hakim-hakimnya memberikan keputusan yang mengutamakan nurani. Karena nuranilah yang pada akhirnya yang memutuskan keadilan itu. Kita teringat dengan peristiwa dua orang wanita yang datang kepada Nabi Sulaiman. Kedua wanita itu berebut bayi mereka. Menurut wanita A, ini dia yang punya. Menurut wanita B, dia pula yang punya. Dan masing-masing tidak mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, saya akan memberikan hukuman. Tetapi saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa karena keduanya tidak bisa mengalah dan tidak mengaku, maka anak ini akan saya bagi dua. Separuh untuk wanita A, separuh untuk wanita B. Lalu kata wanita B, nah adil itu Raja Sulaiman. King Raja rajin itu memang masing-masing kita berhak terhadap anak ini. Karena itu dibagi dua aja. Lalu kata wanita A, kalau anak ini akan dibelah dua, tentu dia akan mati. Maka saya rela berikan sajalah anak ini kepada wanita B itu. Lalu Nabi Sulaiman sudah paham itu. Pemilik sejati wanita itu adalah wanita A, di mana dia mengizinkan anaknya menjadi pemilik wanita B karena tidak rela anaknya dipotong, dibelah. Intinya dia dibunuh. Nah, inilah keadilan. Dan itu adalah keadilan untuk menegakkan berdasarkan pertimbangan nurani. Maka saya percaya ketika terjadi persoalan tentang Pilpres ini, bagi hakim itu berat. Bagi bangsa ini juga berat. Bagi ketiga paslon juga berat. Maka ketika hakim memutuskan dengan pertimbangan yang adil, yang benar,
yang berasal dari nuraninya, maka insya Allah hakim akan selamat karenanya. Dia akan jauh dari bermacam fitnah, dan di akhirat nanti hakim akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah ingatkan bahwa hakim itu amat berat. Sampai-sampai Rasulullah katakan hakim itu terbagi 3. 2/3 itu finnar, tempatnya di neraka. 1/3 akan masuk surga. Siapa yang masuk neraka yang 2/3 itu? Tentu hakim yang tidak adil. Siapa yang akan masuk surga itu? Tentu hakim yang adil, yang benar sesuai dengan firman Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka karena itu kamu tidak boleh ragu. Ketika hakim sudah yakin berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, tidak direkayasa, sudah sholat istikharah, ini kalau hakimnya muslim ya, sudah sholat istikharah untuk memutuskannya, maka silakan Pak Hakim, bismillahirrahmanirrahim, silakan putusan, dan putusan itu engkau meyakini dengan sepenuhnya bahwa kalian itu berada di dalam keadilan. Dan kalian yakin bahwa dengan putusan itu akan membuat kamu akan masuk surga, dan beban pemikiran, beban batin akan hilang dan lenyap, sehingga kamu nanti bersama hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa hakim-hakim itu seperti yang kita tahu, ada beliau itu hakim MK ya, Pak Suhartoyo. Kemudian kalau dari Minang itu Pak Saldi Isra. Terlepas dari mana suku beliau, dari kampung beliau, tapi tidak apa-apa, selaku kemenakan orang Minang, karena orang Minang itu kepada yang muda-muda itu kan biasanya menyebut kemenakannya. Nah, ini. Jadi kepada kemenakan orang Minang kita berpesan, wahai hakim, wahai orang-orang penegak hukum, maka tegakkanlah keadilan. Pada masa yang lalu, Minangkabau itu banyak dikenal dengan orang-orang yang berintegritas tinggi. Mereka tidak mau disogok, tidak mau dikasih uang, segepo uang, katakanlah cuan ya, cuan untuk mempengaruhi. Yang terkenal dalam sejarah, di antaranya Muhammad Hatta, di samping yang lain. Beliau adalah tokoh pendiri Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ini beliau luar biasa. Walaupun beliau menjadi pembesar, tetapi beliau hidup sederhana. Beliau sangat jujur
dan sangat berdisiplin. Saya terkenang kepada Bung Hatta ketika saya masih kecil. Beliau datang ke kampung kita, ke kampung saya di Batu Hampar ya. Ada surau atau sekarang disebut pesantren Al-Manar. Biasanya sekali setahun atau sekali 2 tahun beliau datang ke tempat ayahnya almarhum. Kemudian tentu saja ditunggu dengan masyarakat dengan berbagai acara-acara. Di antara nasihat-nasihat beliau adalah tetap menjaga kejujuran, kedisiplinan waktu, dan tetap melanjutkan perjuangan. Makanya di Minangkabau ini beberapa anak muda yang katakanlah dia itu masih muda tetapi sudah mempunyai integritas, dan di antara mereka itu mungkin Pak Saldi Isra itu kita harapkan ya untuk menjaga Indonesia ini dengan baik sesuai bidang Anda sebagai penegak hukum. Harapan ini tentu bukan hanya secara khusus kepada Saldi Isra, tetapi kepada seluruh hakim konstitusi supaya memegang teguh. Maka sesuai dengan ayat yang dibacakan dalam pembukaan pembicaraan saya tadi, fa'dilu, berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada terakhir ya, yang terakhir kepada saudara-saudara pendukung 1, pendukung 2, itu tetap bersabar. Mudah-mudahan semua kalau memang ada kecurangan terbuka nanti di pengadilan, dan keputusan itu keputusan yang betul-betul menegakkan kebenaran. Kepada 02 maka tentu tidak salah kita titip juga pesan ya, supaya memberikan juga bukti-bukti yang kuat sehingga keputusan itu bukan karena sesuatu hal tetapi karena bukti-bukti yang meyakinkan. Bahasa Minangnya sanang diawa, lama diawa, katuju de urang. Artinya memang kebenaran itu yang ditegakkan semua, sehingga semuanya menjadi senang sama senang, dalam arti kata berada di dalam kebenaran itu. Nah saudaraku, itu saja. Selamat bersidang, selamat berjuang dalam menegakkan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.